warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang saya hormati Bapak Kepala BPK Aisyah Al-Hidayah Jati Berhadiran, kemudian ini ada kakak-kakak dari UIN Gusdur Kabupaten Pekalongan yang insya Allah pada sore hari ini nanti akan belajar bersama, akan memberikan pengalaman belajar pada santriwan-santriwati khususnya tentang edukasi insya Allah untuk saat ini sangat diperlukan bagi anak-anak, tidak harus menjadi dewasa, tapi karena zaman sekarang anak-anak sudah bisa mengetahui mencari apapun dari handphone sekarang ya. Oleh karena itu anak-anak sangat perlu santriwan-santriwati untuk belajar sejak dini, bukan berarti untuk mempraktekkan ya, tapi alangkah baiknya lebih tahu sehingga nanti untuk kedepannya menjelang kalian remaja, ini sudah mau remaja ya, insya Allah sangat bermanfaat. Terlebih dahulu untuk kakak-kakak perlu perkenalan dulu ya. Untuk perkenalan kakak-kakak dari UIN Gusdur bisa diperkenalkan satu persatu. Ya, dari sebelah timur ya. Dari sebelah paling timur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin perkenalan Bu, perkenalkan nama saya Olivia Febrianisa. Teman-teman semua bisa panggil saya Olive. Kak Olive, saya dari Tegal dan dari UIN KJ Abdurrahman Wahid Pekalongan dari bimbingan penyuluhan Islam. Terima kasih. Saya di UIN biasa dipanggil Kak Ika ya. Saya berasal dari belakang. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nurhanisa, biasa dipanggil Kak Lisa dari Batu Batam. Perkenalkan, nama kakak Vina Rotika, biasa dipanggil Kak Vina dari Karangdada. Perkenalkan, nama saya Ilma Dasari, kalian bisa panggil saya Kak Ilma. Alhamdulillah ya, sudah perkenalan tak kenal maka tak sayang ya. Kalau Jabar bisa manggil namanya kakak-kakaknya di depan kita luar biasa. Alhamdulillah, ada yang dari Batam, ada yang dari Tegal. Ini dari Tegal lagi ya, nah semua ya, dari Tegal, dari Batam. Kak Olive, Kak Tika, Kak Lisa, terus Kak Vina, Kak Ilma. Alhamdulillah. Apa? Alhamdulillah ya. Coba untuk sebelum kalian nanti belajar langsung dari kakak-kakak, marah acara pada sore hari ini kita berdoa bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bacaan basmalah, semoga nanti acara berjalan dengan lancar.
Coba nanti yang cowok-cowok diperhatikan temennya loh. Lanjut. Penis dan buah zakar akan membesar. Nah, penis ini adalah sebutan alat kelamin dari anak laki-laki. Jadi tempat kalian yang mengeluarkan urin atau biasa disebut dengan lubang untuk buang air kecil, lalu itu namanya penis. Laki-laki nanti nyebutnya penis ya, nggak apa-apa. Kalau buah zakar itu tahu kan kalian bentuk alat kelamin kalian sendiri? Nah, itu buah zakar adalah dua di penis tadi. Selanjutnya akan timbul jerawat. Kalian siang hari ini masih mulus, nanti SMP bisa punya jerawat. Nah, yang terakhir mimpi basah. Mimpi basahnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya yang perempuan nih. Pertama, perempuan nanti ketika pubertas pinggulnya akan membesar. Pinggulnya tidak sebuah bawah. Kan kalian juga nanti mau berubah. Yang kedua, tumbuh rambut di sekitar telinga dan alat kelamin. Ini tuh normal ya, nggak apa-apa, bukan penyakit. Nah, yang ketiga ada menstruasi. Menstruasi sudah tahu definisinya apa itu menstruasi? Sudah. Oke, sudah dipelajari di sekolah? Sudah. Nah, yang keempat, payudara akan membesar. Yang kelima, sama seperti anak laki-laki, timbul jerawat. Jadi jerawat ini karena ada perubahan hormon. Nanti kalian yang masih mulus-mulus ini, kalau kulitnya tidak dijaga, besar bisa timbul jerawat. Jerawat ini kan tadi Bima sudah menjelaskan ya, timbul karena perubahan hormon dan infeksi kulit. Jadi ketika kalian sudah besar dan kalian itu tidak menjaga kebersihan kulit kalian, maka akan timbul jerawat di sekitar muka kalian. Ada juga yang jerawatnya itu di bagian punggung. Nah, tapi jangan khawatir, kalau nanti jerawatan berarti kan harus membersihkan muka. Nah, nanti kalian itu kalau sudah besar harus rajin-rajin membersihkan mukanya supaya terhindar dari jerawat atau mengurangi jumlah jerawat yang ada di muka kalian. Ini mimpi basah. Coba dibaca. Siapa yang mau membacakan? Coba Pak, ini nanti yang aktif gak menjejak loh. Bisa dibaca Pak. Gak satu malam banyak. Mimpi basah adalah peristiwa mimpi basah adalah peristiwa alami yang dialami oleh setiap laki-laki. Dimulai saat usia 10 tahun sampai 15 tahun. Ditandai dengan keluar sperma pada saat tidur disertai ping. Nah, jika
ditandai dengan keluarnya sperma pada saat tidur disertai dengan mimpi. Jadi kalau kalian tidur tiba-tiba mata kalian itu basah dan ada cairan berwarna putihnya, itu namanya sperma. Dan kalian itu tadinya sudah remaja, sudah wajib sholat. Nah, ketika sudah mimpi basah antara laki-laki dan perempuan, dilarang, sangat dilarang untuk bermain di area yang gelap. Karena ini sudah mimpi basah, ketika melakukan hubungan kalian bisa hamil. Bayangkan kalian masih kecil tapi kalian hamil, sanggup nggak? Nggak sanggup, sanggup nggak? Kalian masih kecil nih, masih mau sekolah, tapi kalian gara-gara main di tempat gelap sama teman laki-laki kalian, terus kalian hamil, mau nggak? Nggak mau kan? Nah, itu kalau sudah mimpi basah mainnya harus dijaga, oke? Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Olive. Oke, terima kasih Kak Ilma untuk waktunya. Selanjutnya nih teman-teman, selain tadi ada mimpi basah, selanjutnya ada haid atau menstruasi. Dan haid menstruasi ini biasanya dialami oleh wanita, perempuan. Laki-laki tidak bisa menstruasi. Nah, definisi dari menstruasi adalah proses keluarnya darah pada vagina akibat pelumpuhan dinding rahim apabila sudah haid, artinya alat reproduksi sudah dibuahi, dan apabila dibuahi maka akan terjadi kehamilan. Jadi bagaimana yang tadi dijelaskan oleh Kak Ilma itu sangat benar teman-teman. Jadi teman-teman di sini dan santriwati tidak boleh bermain di tempat yang gelap. Apalagi kalau yang sudah mengalami menstruasi. Di sini ada yang sudah menstruasi belum? Belum. Kalau belum, nanti kalian akan mengalami yang namanya menstruasi. Nah, selanjutnya hal yang dapat dilakukan ketika kalian mengalami menstruasi, yang pertama selalu ganti pembalut minimal 2 kali sehari atau lebih jika sudah penuh dan tidak nyaman. Jadi kalian harus ganti pembalut, tahu ya pembalut ya. Nanti kalian bakal tahu apa itu pembalut, dan pembalut ini harus diganti 2 kali sehari. Jangan satu pembalut 1 hari atau 1 malam, itu bakal menyebabkan penyakit menular seksual, dan ini kalian akan merasa tidak nyaman, apalagi itu organ intim teman-teman sekalian. Lalu untuk minum tablet penambah darah atau 1 hari sekali. Kenapa minum tablet penambah darah? Karena kita juga mengeluarkan darah, walaupun itu darahnya darah kotor. Kan kadang ada yang lemes nih, sakit perut, badannya lemes. Kenapa harus minum tablet penambah darah? Karena biar kalian itu tidak merasa sakit ya. Untuk yang ketiga, apabila nyeri, kompres dengan air hangat. Kayak nyeri, sakit perutnya, kalian harus kompres dengan air hangat. Lalu perbanyak minum air putih dan makan yang bergizi. Kalau kalian haid atau menstruasi tadi, jangan minum yang terlalu banyak manis. Maksudnya jangan minum yang manis-manis, apalagi minuman-minuman yang kemasan. Perbanyak minum air putih dan makan makanan yang bergizi. Jangan yang junk food gitu loh, yang siap saji. Lalu ini tadi sudah dijelaskan ya oleh Kak Ilma. Untuk alat kelamin laki-laki disebut dengan penis. Untuk alat kelamin perempuan disebut dengan vagina. Itu adalah penamaan alat kelamin bagi manusia. Nah, ini ada cara mencegah kebersihan alat kelamin nih. Untuk adik-adik sekalian, itu jangan sampai tidak menjaga kebersihan alat kelamin kalian. Dimulai dari sejak kalian sekarang ini. Karena nanti kedepannya kalian akan merasakan bagaimana kayak dampak dari kita menjaga alat kelamin itu seperti apa. Kebersihannya harus dijaga. Nah, alat kelamin tadi itu harus dijaga dengan kebersihannya. Bagaimana caranya? Yang pertama, ceboklah dengan air bersih. Kalian kalau cebok harus pakai air, jangan air kotor
ya, tidak boleh. Lalu yang kedua ada ganti celana dalam ketika lembab atau basah. Celananya keras lembab nih, kalian bisa ganti celana dalam. Lalu yang ketiga itu gunakan celana dalam yang menyerap keringat. Jadi pakai celana dalam yang sekiranya itu menyerap keringat teman-teman. Apalagi teman-teman bisa usia sekarang kan beraktivitas main-main ya. Lalu yang keempat itu keringkan alat kelamin dengan handuk atau tisu. Jadi mungkin ya, ini ketika kalian habis, mohon maaf, buang air kecil atau besar, itu jangan langsung memakai, tapi dikeringkan dulu pakai handuk ya atau tisu bisa. Yang kelima, nah bagi perempuan itu cepatlah dari depan ke belakang. Paham nggak dari depan ke belakang? Nah, tahu ya, dari belakang, dari area belakang ke depan. Lalu yang keenam, sunat pada laki-laki ini penting karena kulit pada ujung alat kelamin laki-laki dapat menjadi tempat tumbuh bakteri dan jamur. Kalau tadi sudah sunat semua kan? Sudah? Sudah? Oke. Kalau sudah, nanti untuk kesehatan atau kebersihannya kalian harus jaga. Masing-masing individu, perempuan dan laki-laki itu harus sangat menjaga kebersihan alat kelamin. Lalu, tadi ada cara menjaga kebersihan alat kelamin. Selanjutnya, ada cara mencegah pelecehan seksual nih teman-teman. Teman-teman misalnya lihat di HP atau di TikTok segala macam, itu kan banyak pelecehan seksual ya. Di sini tahu nggak pelecehan seksual itu apa? Ada yang tahu? Mau jawab? Pelecehan seksual, ada yang tahu? Pelecehan seksual. Pelecehan seksual. Pelecehan seksual itu kayak seperti kalian dilecehkan atau ada orang yang sengaja untuk melecehkan kalian, misalnya memegang alat kelamin kalian, memegang dada, mohon maaf ya, memegang dada alat kelamin kalian, memegang pantat kalian, dan itu secara disengaja. Disengaja dalam artian mereka sudah mempunyai rencana untuk melakukan hal tersebut kepada kalian. Nah, cara mencegahnya gimana Pak? Ada yang mau bacain nggak? Nanti dapat jajan. Tuh banyak. Yang sehat gantian. Mau ya? Nanti dapat jajan. Itu masih banyak loh. Kakak ide banyak banget. Boleh, silakan. Satu begini, yang pertama. Satu, Apa? adalah memiliki Itu tubuhmu adalah milikmu. Tidak ada yang boleh menyentuh atau melihat anggota tubuh yang bersifat pribadi seperti bibir dan yang tertutup pakaian dalam. yang Lakukan pada orang tua atau orang dewasa yang dipercaya. oke, baik. Beritahu laporkan pada orang tua atau orang dewasa yang dipercaya. Empat. Tadi ada yang berapa? 5. Hati-hati dengan orang yang tidak dikenal. Oke, sudah ya. Terima kasih buat teman-teman sekalian. Nah, yang pertama ada
dan yang tertutup pakaian dalam yang tertutup ini dada, kemaluan, pantat dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, apabila ada yang ingin melihat area pribadi maka berlarilah dan teriak minta tolong. Kalau ada yang pengen melihat alat pribadi atau area pribadi kalian itu berlari dan teriak tolong gitu. Lalu untuk yang ketiga, laporkan pada orang tua atau orang dewasa yang dipercaya. Kayak orang tua kalian nih, siapa panggilnya? Mama? Papa? Umi? Siapa? Ibu? Bilang aja nggak apa-apa, pasti ibu kalian akan menolong. Ibu ada yang berusaha untuk melecehkan saya, ada yang berusaha mau pegang dada saya, nanti bilang aja ibunya. Lalu yang keempat itu beritahu orang tua atau orang dewasa apabila ada seorang yang suka beri hadiah. Nih banyak kasus nih yang kayak hadiah, kamu mau ikut saya nggak, nanti saya kasih boneka, saya kasih uang, itu jangan pernah mau. Lalu yang kelima itu berhati-hatilah dengan orang yang tidak kenal. Kalau kalian nggak kenal sama orang atau orang lain yang kalian tidak kenal, itu jangan terlalu membuka, atau maksudnya yang open minded kalian itu kayak apa ya, kalian itu harus berhati-hati, jangan yang mau untuk ikut orang yang tidak dikenal tadi. Lalu yang keenam itu simpan nomor telepon orang tua untuk dihubungi. Kalau misalnya kalian punya HP, kalian kan misalnya punya kertas nih, nah kertasnya itu bisa ditulis nomor HP orang tua kakak kalian. Nanti misalnya kalian perlu bantuan, kertas itu bisa diberikan kepada orang yang kalian kenal atau meminta bantuan kepada orang yang kalian percayai. Nah, oke nih warni nih, tahu warni? Warni itu adalah perhatian, harus diingat-ingat, jangan pernah untuk dilakukan. Nah, ingat nih teman-teman, harus ingat beneran, karena ini akan berdampak ke depannya untuk masa depan kalian. Ingat, bagian yang tidak boleh disentuh orang lain adalah apa tadi? Terus alat kelaminnya Pak Jadi. Untuk laki-laki namanya laki-laki. Untuk alat kelamin perempuan. Payudara ya, payudara itu adalah buah dada yang dimiliki oleh hanya perempuan. Lalu yang ketiga adalah atau pantat. Oke. Oke, terima kasih nih teman-teman. Tapi sebelumnya ini ada kakak-kakak kita yang juga mau nyanyi di sini untuk artinya kalian bisa mengingat bagaimana apa tradisi yang nggak boleh disentuh, untuk mengingatnya itu lebih jelas, lebih tertanam di otak kalian. Nah ini ada Kak Lisa dan Kak Pita yang akan menyanyikan. Mbak Vina, silahkan kakak. Cek semangat dulu ya, masih semangat? Coba tunjuk tangan siapa yang tadi udah aktif, kakak mau hitung dulu. Kamu dua kali ya? 2, 3, terus siapa lagi? 4, 5, 6. Oke, udah ada 6 santriwan dan santriwati yang aktif. Kita akan cari 4 lagi. Nah ini siapa lagi yang bisa nyanyi bareng-bareng sama kakak-kakak di depan ya? Berdiri dong. Ikuti ya, ikuti gerakannya ya. Kayaknya nggak bisa ini suaranya berlari. Berdiri ya. Nanti yang udah berani nyanyi terus nyanyi di depan nanti dapat hadiah. Ayo.
lagu ini akan kita kenali tubuh kita, bagian mana sih yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Ayo, siapa yang masih ingat tadi bagian mana yang tidak boleh disentuh oleh orang lain? Ya, betul. Terus ya, betul. Kalau yang
Dari itu aku. Buat kalian dulu gak nama siapa? Oke, bisa. Tepuk tangan buat Bisa. Ain. Tangan buat Ain. Selanjutnya. Ini siapa namanya?
Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati segenap mahasiswa dari UIN Ustur, Ustadz dan Ustadzah sekalian yang kami hormati pula, serta santriwan dan santriwati PPK Syahruddin Karangnyati yang saya hormati. Syukur alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini anak-anak kita semua bisa hadir, bisa mengikuti kegiatan praktek dari kakak-kakak kita dari mahasiswa UIN Gusdur Pekalongan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh kakak-kakak kalian ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Santriwan dan santriwati serta kakak-kakak dari UIN Gusdur Pekalongan, kami selaku Kepala PPK Syahruddin Karangnyati yang pertama terima kasih kami ucapkan kepada rekan-rekan dari mahasiswa yang telah berkenan untuk praktek atau tugas kuliah yang alhamdulillah ditempatkan di sini. Kami sekali lagi atas nama PPK Syahruddin Karangnyati berterima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi, atas kerjasamanya, atas ilmu yang diberikan kepada santriwan dan santriwati semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi santriwan dan santriwati. Kemudian yang kedua, kami juga mohon maaf apabila dalam menyambut dari rekan-rekan mahasiswa, khususnya mungkin dari santriwan dan santriwati tadi dalam mengikuti kajian, mengikuti pembelajaran ataupun penyuluhan ada yang mungkin kurang fokus atau banyak yang berbicara atau bermain. Sekali lagi kami atas nama PPK Syahruddin Karangnyati mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak lupa pula dari rekan-rekan ustadz dan ustadzah juga mohon maaf yang sebesar-besarnya mungkin dalam menyambut ataupun fasilitas dan sebagainya kurang berkenan di hati rekan-rekan mahasiswa. Kemudian yang terakhir, mudah-mudahan penyuluhan yang diadakan oleh mahasiswa ini bisa sesuai dengan apa yang diinginkan, artinya bisa bermanfaat dan bisa menjadikan penyuluhan ini bisa nantinya diterima di tugas di sana ya. Mudah-mudahan sesuai dengan harapannya. Sekali lagi kami terima kasih dan mohon maaf mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kemudian juga terima kasih kepada anak-anak yang diberi surprise ya, surprise. Sekali lagi kami berterima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.